Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku. Di video aku kali ini, aku mau share resep dan cara membuat puff pastry homemade. Pastinya ini simpel banget bahannya dan cara membuatnya nggak terlalu banyak melipat. Jadi ini hanya sekali lipat, tapi ini tetap layarnya banyak banget dan pastinya ini cantik ketika kita bikin atau kita bentuk sesuai selera kita atau sesuai kebutuhan. So nggak usah berlama-lama lagi, untuk tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya, dan selamat mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 500 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai yang merek Cakra. Kemudian 250 gram pastry flake atau coarse fat. Ini adalah mentega khusus pastry. Ini banyak banget dijual di toko-toko bahan kue ataupun online. Jadi teman-teman bisa pilih mau beli di mana. Kemudian 100 gram butter. Ini bisa pakai unsalted butter atau pakai margarin juga boleh banget. 1 sendok teh garam. Jika pakai unsalted butter, takaran garam bisa ditambahkan ya teman-teman. Kemudian 200 gram air. Ini harus ditimbang agar akurat. Step yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan butter. Dan garam, dan aduk dengan whisker hingga teksturnya lembut. Setelah butter lembut seperti ini, kemudian kita masukkan tepung terigu. Dan air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, uleni dengan tangan sampai semua bahan benar-benar menyatu dan tidak lengket. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini sudah nggak lengket, ini akan kita bulat-bulatkan. Kemudian tutup dengan plastik dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan 30 menit, adonannya menjadi lebih lentur. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini kita akan ulangi ringan kembali selama 3 menit saja. Nah, ini tekstur adonannya menjadi lebih halus ya teman-teman. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian sama beratnya. Kemudian bulat-bulatkan adonan. Tutup adonan dengan plastik agar tidak kering, kemudian istirahatkan lagi sekitar 5 menit. Kemudian kita ambil coarse fat atau pastry flake, bagi menjadi 4 bagian sama berat. Jadi untuk masing-masing bagiannya ini seberat 62,5 gram ya. Step selanjutnya, ambil 1 adonan tepung, kemudian isi dengan coarse fat dan tutup rapat. Jadi seperti ini, kita rentangkan dan kita isi coarse fat. Kemudian tutup hingga rapat, jangan sampai isiannya bocor ya. Kemudian kita tekan-tekan adonan dengan rolling pin agar coarse fat di dalam adonannya merata. Kemudian gilas dengan ukuran 12 x 40 cm. Jadi memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan ukuran yang diinginkan, kemudian gulung adonan seperti di video. Jadi seperti ini sambil kita rapikan sampingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, kemudian kita kunci. Nah, seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada setiap bagian adonan. Jangan lupa segera menutup dengan plastik adonan yang sudah digulung ini ya, agar adonannya nggak kering. Selanjutnya ambil 1 adonan yang paling pertama digulung. Jadi ini yang paling pertama kita ambil.
Kemudian tekan-tekan adonan dan gilas adonan seperti di video. Gilas dengan ukuran 14 x 24 cm. Nah, setelah mendapatkan ukuran yang diinginkan, kemudian lakukan lipatan seperti di video. Jadi bagian tepi kita lipat ke tengah. Nah, kemudian ini akan kita lipat lagi. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian bungkus puff pastry dengan plastik. Lakukan hal yang sama pada semua bagian adonan puff pastry. Jadi di sini aku hanya melakukan metode 1 kali lipat aja. Karena tadi aku sudah melakukan metode gulung, nah di sini sudah menghasilkan banyak layer. Jadi ini simple banget tanpa harus bolak-balik lipat dan gilas. Kemudian puff pastry siap digunakan atau disimpan dalam freezer. Ini menghasilkan 4 seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk yang 2 bagian akan langsung aku gunakan. Kemudian untuk yang 2 bagian lagi akan aku simpan di freezer. Jadi aku letakkan di wadah kedap udara, kemudian disimpan di freezer, dan yang 2 akan langsung aku olah. Ambil 1 bagian puff pastry, kemudian taburkan sedikit tepung, dan gilas sesuai ukuran yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Setelah mendapatkan ukuran yang sesuai, kemudian potong bagian pinggir puff pastry dengan pisau yang tajam. Ini bertujuan untuk membuka lapisan ya. Nah, ini sudah siap untuk digunakan atau dibentuk. Bentuk puff pastry sesuai selera. Di sini aku akan membuat puff pastry dengan bentuk seperti croissant. Jika teman-teman mau membuat seperti aku, lakukan seperti di video ini ya. Jadi di setiap sisi kanan dan kiri ini aku bagi menjadi 4 bagian atau 4 panjangnya ini sama. Kemudian potong-potong segitiga seperti ini. Kemudian ambil 1 bagian puff pastry yang sudah dipotong, tarik sedikit seperti ini. Belah sedikit bagian bawahnya, kemudian gulung seperti di video ini. Nah, cantik banget kan? Lakukan hal yang sama pada setiap bagian puff pastry. Setelah selesai, kemudian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper, tata puff pastry di atasnya. Nah, untuk yang 1 bagian lagi puff pastry, aku akan membentuk croissant dengan ukuran yang lebih besar. Semua stepnya sama dengan yang pertama, hanya saja ketika membentuk puffnya atau memotong puffnya, di sini segitiganya lebih besar ya teman-teman. Jadi ini hanya akan aku bagi menjadi 4 bagian saja. Nah, seperti ini. Kemudian olesi puff pastry dengan kuning telur. Jadi di sini kita kocok kuning telur tanpa pakai apapun, hanya kuning telur saja, kemudian oleskan di semua bagian puff pastry-nya. Nah, untuk puff pastry yang kecil-kecil ini aku mau taburi dengan sedikit gula pasir agar dia lebih ada rasanya. Kalau misalnya teman-teman mau ditaburi dengan yang lain, boleh banget. Selanjutnya oven dengan api atas bawah di suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit dan 180 derajat Celcius selama 20 menit. Sebelumnya panaskan oven di suhu 220 derajat Celcius selama 15 menit ya teman-teman.
Setelah matang, kemudian keluarkan dari oven dan lanjut oven loyang yang berikutnya. Nah, udah jadi deh puff pastry homemade-nya. Ini aku bentuk seperti croissant ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibentuk yang lainnya itu boleh banget. Mau dibikin grim kacang atau mau diisi selai, itu sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang kecil aku taburi gula. Nah, ini kelihatan ya. Untuk layernya ini banyak banget, tapi ini tadi hanya pakai 1 kali lipatan. Jadi ini nggak ribet sama sekali. Nah, ini untuk yang ukuran lebih besar, di sini aku mau nggak kasih apapun, jadi dia lebih original puff pastry. Ini aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, renyah banget, gurih, dan ini nggak ngendal. Kadang kan ada ya puff pastry yang kalau dimakan itu ngendal di lidah. Kalau ini sama sekali enggak. Ini harum banget, gurihnya pas, asinnya juga pas banget, gak terlalu asin dan gak terlalu tawar. Pokoknya ini enak banget, takarannya pas, dan ini tentunya cantik ya teman-teman. Teman-teman bisa bebas untuk berkreasi membentuk puff pastry-nya ini mau dibikin seperti apa. Ini pokoknya recommended buat teman-teman cobain di rumah karena ini simple, bahannya juga sangat-sangat mudah. Untuk course fed atau pastry flake-nya ini banyak banget dijual di toko-toko bahan kue atau di online juga nih banyak banget. Pokoknya ini recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, komen, share di media sosial teman-teman semuanya, dan like jika teman-teman suka dengan video aku ini, biar aku makin rajin lagi bikin video-video selanjutnya. Dan gak lupa aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan selalu tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya aku ada video-video terbaru lainnya. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.